Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sebelum mulai belajar jangan lupa baca doa dulu ya. Hari ini ibu mau membahas soal latihan ulangan harian yang lalu yang sudah ibu kasih. Tolong disimak baik-baik karena nanti ketika ulangan soalnya tidak akan beda jauh dari ini. Oke, langsung ya. Assalamualaikum anak-anak. Kita bahas, waktu itu kan ibu ngasih soal untuk latihan ulangan harian matematika ya. Yang pertama kita bahas dulu ya soalnya nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1 ada bagi, tambah, bagi, kurang. Kalau ngikutin Kurkabataku kan berarti kurung kali bagi tambah kurang. Kurungnya nggak ada, ini pun ada kurung karena di dalamnya satu angka aja kan ya. Syaratnya kalau kurung itu harus ada 2 angka dalam kurung, kan nggak ada berarti. Kali juga nggak ada, bagi, ini ada bagi, ini ada bagi, berarti kita kerjain yang bagian dulu. 3.375 bagi 9, 3 ya. 67 dibagi 9 yang mendekati 7, 63, 45 bagi 9 dapatnya 5, 45, berarti ini hasilnya 375 ditambah sama bagi, berarti kan bagi yang dikerjain 6.312 bagi 8 yang mendekati 63 dibagi 8 yang mendekati 7, ini 7, 1 turun 71 dibagi 8 yang mendekati 8, 72 dibagi 8 9, 789. Lalu dikurang, cuman di sini kurangnya ketemu tanda negatif lagi, kan berubah jadi tambah ya, tambah 432. Jadi tinggal kalian tambah-tambah semua nih. 375 ditambah 789, 14 1, 16 1, ini 11. Lalu ditambah lagi dengan 432, 6 9 5 1. Jadi jawabannya 1596. Oke, untuk yang nomor 2 nanti pelan-pelan kalau ketemu soal seperti ini dijadikan pecahan saja kalau pembagian. Contohnya seperti ini nih, kalau bagi itu sama aja kayak pecahan, pembilang dan penyebut. Jadi kalau misalkan soal seperti ini, negatif 480 dibagi negatif 15 dikali negatif 3. Kenapa ibu rubah jadi seperti ini? Biar bisa kamu coret-coret. Ini nih, ada tanda negatif bagi negatif, berarti habis. Terus syaratnya kalau dicoret itu satu yang di bawah, satu di atas. Kalau dua-duanya di atas tidak bisa dicoret, dua-duanya di bawah tidak bisa dicoret. Jadi yang boleh dicoret itu satu di atas, satu di bawah. Ini juga boleh ke sini nantinya. Nah, kalau angka yang terkecil kan ada 15 sama 3. Bisa nih sama-sama dibagi 3. Ini dibagi 3 jadi 1 ya. Ini dibagi 3 jadi 5. Berarti sekarang tinggal 480 bagi 5 kali min 1. 480 dibagi 5, hitung bareng-bareng yuk. Yang mendekati 9, 45, 30 ya. 30 bagi 5, 6. Berarti kalau 480 dibagi 5, 96. 96 kali negatif 1, negatif 96. Ini jawaban nomor 2. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 3 dan nomor 4 ya. Untuk yang nomor 3, suhu awal saat masih di dalam lemari pendingin itu kan suhu dagingnya min 4 derajat Celcius. Lalu dia dikeluarkan, tapi suhunya itu naik 3 derajat Celcius tiap 4 menit, sedangkan sudah dikeluarkan selama 12 menit dagingnya. Jadi suhu daging sekarang berapa? Nah, untuk mengetahui suhu daging sekarang berapa, kamu harus tahu dulu dia sudah berapa kali sih mengalami kenaikan suhu. Caranya dengan membagi satuan yang sama. Di situ kan ada 12 menit. Tapi suhunya naik tiap 4 menit, berarti dagingnya sudah berubah suhunya sebanyak 12 menit dibagi 3 menit. Nah, kan tadi kan naiknya itu setiap perubahan itu kan
3 derajat Celcius, berarti nanti dikali 3 derajat Celcius seperti ini dulu. Ini jadinya 4 kali 3 derajat Celcius. Jadi suhunya sudah naik 12 derajat Celcius. Yang ditanya suhu sekarang berapa? Suhu sekarang berarti suhu awal negatif 4 derajat Celcius ditambah kenaikan suhunya 12 derajat Celcius. Maka suhu daging sekarang adalah 8 derajat Celcius. Untuk nomor 4, si Benny nih ya punya uang sebanyak ini penjabarannya. Jadi uang dia totalnya adalah 15 lembar 5.000. Terus 7 lembar 10.000. 7 lembar 20.000. Tinggal kamu kalikan saja nih. 15 kali 5 75. Nolnya ada 3. Terus 7 kali 10 70, nolnya ada 3. 7 kali 2 14, nolnya ada 4. 1 2 3 4. Tinggal tambah 5 14 tambah 14 28. Jadi uangnya Benny ada 285.000. Paham ya? Selanjutnya untuk nomor 5, soalnya nanti kalian baca ada aturannya. Jadi seperti ini aturannya. Terus di sana ada Siti menjawab 23 soal dan benar 19. Artinya kalau dari 25 soal yang disajikan, ada soal yang tidak dijawab Siti ya, atau yang kosong. Yang kosong berarti 25, yang dijawab 23. Berarti yang tidak dijawab atau yang kosong ada 2. Terus di sini kan benar 19. Padahal si Siti menjawabnya 23 soal. Berarti yang salah dari 23 soal yang dijawab Siti benarnya 19, maka yang salahnya 4. Ini benarnya nanti berarti ada 19 ya. Maka skor terdiri dari jawaban benar, jawaban salah, dan yang tidak dijawab atau yang kosong. Yang benar skornya 4. Siti benarnya ada 19. Jadi dikali 19. Yang salah skornya negatif 2. Siti salahnya 4 tadi ya. Dan yang kosong skornya negatif 1. Yang tidak jawab Siti yang kosong ada 2. Maka skornya Siti 4 kali 19 76 ya. Ini negatif 2 kali 4 negatif 8, terus negatif 1 kali 2 negatif 2. Kalau ibu biasanya mengerjakan yang tandanya sejenis dulu. Ini kan positif, negatif, negatif. Jadi ibu ngerjain yang sama dulu nih. Negatif 8 sama negatif 2. 76 negatif 8 sama negatif 2, hasilnya negatif 10. Maka skornya Siti 76 kurang 10 yaitu 66. Ya, untuk selanjutnya langsung nomor 6 dan 7 ya, 2 soal ya. Untuk nomor 6 KPK dari 72 dan 48. Ingat syarat KPK itu bawahnya harus angka 1 dan 1. Jadi harus diselesaikan. Maka untuk KPK 72 dan 48. Bagi bilangan prima pertama yang paling kecil yaitu angka 2, 36, 24. Masih genap ya, berarti masih bisa dibagi 2. Dapatnya 18 dan 12. Masih genap lagi, bagi 2 lagi. 18 bagi 2 9. Ini 6 ya. Yang satu ganjil, otomatis tidak bisa dibagi 2. Bagi 3 ya. Oh ini nyari KPK ya, nyari KPK nggak apa-apa. Bagi 2 dulu 9, dia nggak bisa nih, tapi tulis aja sama kamu 6 bagi 2 3. Terus 3 9 bagi 3 3. Ini 1 bagi 3 lagi 1 1. Maka KPK nya 2 nya ada 1 2 3 4. 3 nya ada 2 pangkat 4 itu 16, 3 pangkat 2 itu 9. Jawabannya 16 kali 9 144. Untuk nomor 7 EPB dari 36 dan 96. Kalau EPB tidak perlu sampai 1 di bawah dua-duanya ya, cukup hanya sampai 2 angka pembagi yang sama aja. EPB dari 36 dan 96 dibagi
2 dulu masih bisa. 18 48 bagi 2 9 24. Nah sampai sini kamu lihat nih, yang satu ganjil, yang satu genap, otomatis tidak bisa dibagi 2 karena 9 nggak bisa dibagi 2. Ya sudah, bilangan prima selanjutnya setelah 2 yaitu 3 bagi 3 nih. Ini bisa 24 bagi 3 8. Lihat lagi di sini. Kalau dibagi 3 ini bisa, ini enggak. Tapi kalau dibagi bilangan prima selanjutnya 5, enggak bisa kan? Berarti sudah selesai karena tidak ada pembagi yang sama lagi. Maka EPB-nya 2 pangkat 2 kali 3. 4 kali 3 yaitu 12. Selesai ya. Oke, lanjut ya untuk nomor 8 nih, soalnya ada KPK dan EPB. Untuk soal yang digabung seperti ini, dalam satu soal nyari 2 jenis KPK dan EPB, kamu cari EPB-nya dulu. 48, 60 dan 84. Semua genap berarti berarti bisa dibagi 2. 24 ini 30, 42. Masih genap bisa dibagi 2 lagi. 12, 15, 21. Nah, sampai sini lihat. Ganjil otomatis nggak bisa pakai angka 2. Pakai angka setelah 2, bilangan prima selanjutnya setelah 2 yaitu 3. Bisa semua dibagi 3 kan ya? Kita bagi 3 nih. 4, 5, 7. Nah, udah sampai sini nggak ada bilangan pembagi yang sama lagi antara 4, 5 dan 7. Berarti sudah selesai untuk EPB. EPB-nya dulu yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Hasilnya 12. Kan dimintanya bukan EPB doang ya, ada KPK ya. Maka kamu lanjutin sampai 1 ke bawah, 3-3-nya. 4 bisa dibagi 2. 2, 5, 7. Bisa dibagi 2 lagi. 1, 5, 7. Bagi 5, 1, 1, 7. Terakhir bagi 7. 1, 1, 1. Maka KPK-nya hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 kali 3-nya ada 1 kali 5 kali 7. Hitung dulu nih 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. 16 kali 3 kali 5 kali 7. Ibu biasa kalau mengkalikan bilangan genap dengan angka 5. Jadi ini sama ini dulu. 16 kali 5 itu 80. Ini sama ini. 3 kali 7 21. Nah, terus untuk trik ngitung lagi biar cepat. Kalau misalkan ada angka puluhan, ratusan yang di belakangnya ada 0, selanjutnya ribuan, puluhan ribu, nolnya diabaikan saja sama kamu dengan syarat nolnya ada di belakang. Kayak gini, nolnya ada di belakang. Diabaikan saja dulu. Ngitungnya tinggal 21 kali 8 saja. 8, 16 1, 6, 8. Hitung, ada berapa tadi 0 yang diabaikan? Ada 1. Berarti ini tulis 1 0 di belakangnya. Jadi ini hasilnya sudah selesai KPK-nya. EPB-nya 12, KPK-nya 1680. Paham ya? Oke, selanjutnya nomor 9. Soalnya seperti ini Ibu sederhanakan. Jadi intinya si Mira menarinya tiap 6 hari, Sari menarinya tiap 7 hari. Nah, di situ kan ada kata-kata hari satuan waktu. Selain itu ada kata-kata bersama-sama lagi, kapan gitu ya. Berarti nyarinya otomatis pakai KPK. KPK dari 6 dan 7. Bagi 2 ya. 3, 7. Ini 3, 1, 7. 7, 1, 1. Maka KPK-nya 2 kali 3 kali 7. 6 kali 7 yaitu 42 hari kemudian. Kalau misalkan mereka menari pertama kali bersama-sama tanggal 13 Januari, berarti 42 hari kemudian tanggal berapa? 13 Januari ditambah 42 hari. Dapatnya berapa nih? 55 hari ya. 55 bulan Januari. Emang ada ya bulan Januari yang sampai tanggal 55? Kan nggak ada. Bulan Januari itu sampai 31 hari pakai penanggalan. Jadi yang waktu itu Ibu ajarkan ya, Januari itu menonjol jadi
Kalau di tulang tangan menonjol, jadinya dia jumlah harinya 31. Kan nggak ada kelebihan. Ini kita kurangin dulu dengan jumlah hari di bulan Januari. Jadi 55 Januari dikurang 31 Januari, maka hasilnya 24. 24 itu sudah bukan di bulan Januari lagi, masuknya ke bulan selanjutnya, bulan setelah bulan Januari, yaitu Februari. Maka ini jawabannya 24 Februari 2020. Selesai. Oke anak-anak, alhamdulillah. Terakhir untuk nomor 10, soalnya juga ibu sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi ibu Mira mau arisan ya, punya beberapa jenis makanan dan mau dikelompokkan dengan jumlah dan jenis yang sama banyak, maka piring yang dibutuhkan ada berapa. Oke, untuk ini kan berkaitan sama mengelompokkan suatu barang, dan di situ ada kata-kata sama banyak, berarti kita mencarinya dengan FPB. Ingat, kalau FPB tidak perlu sampai 1 di bawahnya, cukup sampai pembagi yang sama itu sudah tidak ada lagi. Seperti ini ya, genap semuanya berarti masih bisa dibagi 2. 24, 32, ini 36 bagi 2, 12, 16, 18 dibagi 2 lagi masih genap, 6, 8, 9. Masih bisa gak sih? Enggak ya? Berarti sudah selesai. FPB nya 2/3 yaitu 8. Jadi piring yang diperlukan sama Bu Mira ada 8 piring. Paham ya? Oke, alhamdulillah sudah selesai. Ya, itu saja pembahasan dari Ibu. Tolong dipahami dan dipelajari. Nanti insya Allah keluar tidak jauh berbeda dengan ulangan seperti yang tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.